Selamat datang di Dejun Official, tempat di mana cerita dan suara bertemu dalam gelapnya malam. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena ada suara delman yang hanya terdengar oleh mereka yang terpilih. Inilah Delma Kanca. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat cerita lama yang diceritakan turun-temurun tentang Delma Kanca, sebuah delman misterius yang muncul hanya di tengah malam, membawa penumpang ke tempat yang tak pernah kembali. Tak ada yang tahu pasti apakah itu sekadar mitos atau kenyataan yang ditutupi oleh ketakutan para penduduk. Suatu malam, seorang pemuda bernama Reza yang baru pulang dari kota memutuskan untuk menginap di rumah kakeknya di desa tersebut. Ia tidak percaya pada cerita-cerita lama dan menganggapnya hanya bualan belaka. Namun, malam itu, saat berjalan melewati jalanan desa yang sepi, ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dentang lonceng khas delman terdengar di kejauhan. Reza menoleh dan melihat sesosok delman tua melaju perlahan. Kusirnya mengenakan jubah hitam dengan topi lebar yang menutupi wajahnya. Kudanya hitam legam, matanya berkilat merah dalam gelap. Yang lebih aneh, roda delman itu tampak melayang beberapa senti di atas tanah. Tumpang nah. Suara kusir itu berat dan serak, seolah berasal dari dasar kubur. Pikiran logisnya mengatakan untuk menghindar, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Tanpa berpikir panjang, Reza menaiki delman itu dan duduk di bangku penumpang yang berdebu. Begitu ia duduk, hawa dingin menyergapnya. Jalanan desa yang tadinya gelap kini semakin pekat, hingga yang terlihat hanyalah kabut tebal. Rumah-rumah dan pepohonan di sekitarnya lenyap, digantikan oleh bayangan samar-samar yang bergerak di dalam kabut. Pak, kita mau kemana? Tanya Reza, mulai merasa ada yang tidak beres. Kusir itu tidak menjawab, namun dari dalam kabut terdengar suara-suara aneh, bisikan lirih, tangisan pelan, serta langkah-langkah kecil yang berlarian di sekitar delman. Reza merasa jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke samping dan terkejut. Bangku kosong di sebelahnya kini terisi oleh sesosok perempuan berbaju putih dengan wajah tertutup rambut panjang dan tubuh membiru seperti mayat. Ia hendak berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tubuhnya membeku di tempat. Tangan dingin mulai mencengkeram pergelangan tangannya, mencengkeram erat hingga terasa nyeri. Delman terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan gerbang besar yang dipenuhi sulur-sulur hitam. Sudah sampai. Bisik kusir itu kali ini dengan suara yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba kuda hitam itu mengeluarkan suara jeritan mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke udara. Delman mulai retak dan mencair seperti lilin yang meleleh. Sosok perempuan di sebelah Reza perlahan mendekat, dan saat wajahnya terlihat jelas, Reza menyadari sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Itu wajahnya sendiri. Seketika semua menjadi gelap. Reza terbangun dengan nafas tersengal di sebuah rumah tua yang asing baginya. Ia berada di atas ranjang kayu dengan kasur tipis. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya menggigil. Seorang wanita tua duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan iba. Kau sudah sadar, Nak? Di mana saya? Tanyanya dengan suara gemetar. Kau ditemukan pingsan di jalan desa, tepat di tempat Delma Kanca sering terlihat. Sudah banyak yang mengalami hal serupa. Mereka yang menaiki delman itu biasanya tidak pernah kembali. Kau beruntung bisa sadar lagi. Reza merasa ada yang janggal. Ia meraba wajahnya, tubuhnya terasa dingin dan berat. Saat ia menatap ke cermin di sudut ruangan, ia melihat pantulan dirinya yang tampak pucat, dengan mata hitam kosong dan bibir membiru. Wanita tua itu mendekat, menyentuh bahunya, lalu berbisik di telinganya. Kau memang kembali, tapi apakah kau masih benar-benar hidup? Reza membeku. Dari kejauhan, suara lonceng delman kembali terdengar. Terima kasih sudah menyimak kisah misteri ini di Dejun Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan ingat, kalau tengah malam nanti kau dengar suara, lebih baik jangan menoleh ke belakang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya kalau kamu masih di dunia ini.